Selamat pagi saudara-saudara yang kukasihi. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini yang akan saya sampaikan sehubungan dengan Yakub dan keturunannya. Kita tahu bahwa Yakub dan anak-anaknya tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu. Tetapi ketika itu terjadilah kelaparan yang hebat melanda Kanaan, tempat di mana mereka tinggal di sana waktu itu. Maka Yakub dan anak-anaknya hijrah ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Tuhan mempunyai cara untuk melepaskan kesesakan umatnya dari segala macam penderitaan, termasuk penderitaan yang sedang dialami oleh Yakub dan anak-anaknya ketika itu. Sama seperti situasi dan kondisi sekarang ini di seluruh dunia, umat manusia menghadapi virus corona yang jahat itu. Virus yang mematikan, di mana banyak orang mengeluh karena usahanya macet, sementara mereka harus membayar karyawan, membayar keperluan bulanan, sedangkan pemasukan tidak ada. Saudara-saudara, segala sesuatu terjadi bukan secara kebetulan. Semua terjadi atas istilahnya desainnya Tuhan. Jadi Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi supaya kita terlebih umat-umat percaya pada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, mencari Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum terjadi kelaparan di Kanaan, Allah sudah lebih dahulu mengutus Yusuf untuk berada di Mesir. Lewat proses yang tidak mudah, proses yang mengenaskan. Kita tahu bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena cemburu dan iri hati. Sehingga dia dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair, lantas dijual kepada pedagang Ismail, dan dari Ismail dijual lagi kepada Potifar, pegawai Firaun, untuk menjadi budak. Tidak mudah. Kemudian dia dipenjara karena dia dianggap ingin menzalomi istri daripada Potifar. Sehingga dia harus masuk di penjara selama kurang lebih 17 tahun. Ia alami pencobaan dan ujian sekaligus. Tapi ia bisa lewati semua itu, tentu ada suatu kekuatan supranatural di dalam dirinya. Supranatural artinya yang ilahi yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia dapat mengalahkan segala macam problem yang terjadi di dalam dirinya ketika itu. Dan dia tidak menyalahkan siapa saja. Dia berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia dinilai layak untuk diangkat menjadi orang kedua dari Firaun, Raja Mesir waktu itu. Jadi dia mempunyai posisi yang tinggi ya sesudah Firaun. Kita baca itu di dalam Kejadian 41. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan mengangkat Yusuf. Ya, kita baca dalam ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota
hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Coba saudara lihat, luar biasa. Tuhan mengangkat Yusuf untuk menjadi kepala ya di Mesir sesudah Firaun. Kemudian saudara, Yusuf mempunyai 2 orang anak, yaitu Manasye dan Efraim. Ya, Manasye diberi nama oleh Yusuf berkenan dengan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku atau penderitaanku, yaitu perilaku buruk saudara-saudara yang terhadap dirinya. Dia dikenakan pakaian oleh raja, pakaian yang sekarang dikenakannya membuat dia lupa akan jubah warna-warni yang dulu pernah dikenakannya di rumah ayahnya. Saudara-saudara, luar biasa campur tangan Allah kepadanya. Itu kalau kita bisa baca dalam Kejadian 41 di dalam ayat 52. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sebab negeri ini bukanlah Kanaan, negeri perjanjian itu. Jarak yang memisahkan dia dengan ayahnya masih menyengsarakannya. Penderitaan orang kudus menghasilkan kesuburan. Efraim menandakan kesuburan, sedangkan Manasye berarti lupa. Saudara-saudara, luar biasa jaraknya jauh antara Mesir dengan tempat tinggal ayahnya yaitu Kanaan. Tetapi dia sudah bisa melupakan itu semua. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Keadaan bisa berubah atau berbalik 180 derajat, lambat atau cepat. Sebelumnya, saudara-saudara, Yusuf 11 orang sangat membencinya. Akhirnya sujud di hadapannya menghormati dia. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan perbuatan baik. Ya, saudara-saudara, ini satu pelajaran bagi kita. Kita berbuat baik kepada semua orang, terutama pada saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan, kiranya pelajaran dari Yusuf ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami seperti Tuhan memberkati Yusuf dan Yusuf memberkati keluarga Yakub dan anak-anak saudara-saudaranya semua. Mengucap syukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.